Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39 Terbesit Rasa Tidak Rela. Zian lagi menatap Firda yang sudah pergi. Entah mengapa ia merasa bahwa gadis itu adalah gadis yang baik. Zian tertarik untuk mengenal lebih jauh gadis itu. Lagi pula omnya bilang Firda hanya istri pura-pura Fedkan. Semoga kita bisa mengenal lebih jauh, Fir. Ucap Zian dengan senyumannya yang manis. Firda meletakkan nampan berisi sarapan yang ia buat di atas meja nakas. Gadis itu lalu duduk di pinggir ranjang, tepat di sebelah Fed. Selamat pagi, Fat. Aku sudah buatkan kamu sarapan, jadi kita sarapan dulu ya. Tutur Firda dengan lembut. Aku tidak mau, panggil mamaku. Tolak Fed dengan wajah datarnya. Firda menghela nafas. Papa dan Mama sudah pulang, sekarang hanya ada aku dan... Ucapan Firda terhenti. Seseorang mengetuk pintu dan langsung masuk ke dalam kamar yang memang pintunya tidak ditutup. Dan aku, ucap Zian menyahut. Kening Fed mengkerut. Zian? Tanya Fed memastikan. Zian mendekat, ia menganggukkan kepalanya. Lalu ikut duduk di pinggir ranjang, namun berbeda sisi dengan Firda. Aku datang ke sini setelah mendengar kabar kecelakaanmu. Bagaimana keadaanmu? Tanya Zian sambil menepuk-nepuk punggung tangan Fed. Seperti yang kau lihat, aku tidak bisa berjalan normal. Jawab Fed diakhiri helaan nafas. Fed lalu melirik Firda yang hanya diam saja. Dan ingatanku hilang. Aku bahkan tidak yakin pernah menikahi wanita murahan sepertinya. Tambah Fed dengan nada yang kurang bersahabat. Zian terkejut mendengar ucapan sepupunya itu. Ia lalu beralih menatap Firda yang tampak berusaha tegas. Namun gadis itu tidak bisa menyembunyikan air matanya. Ah, tenanglah, aku yakin ingatanmu akan segera kembali. Ucap Zian mengalihkan pembicaraan. Sementara Firda, ia berusaha untuk menahan air matanya. Ia selalu merasa sakit setiap kali mendengar kata-kata yang terlontar dari mulut Fed. Fat, sarapan dulu setelah itu kita minum obat ya. Tutur Firda dengan lembut. Zian masih menatap Firda. Demi Tuhan, ia kagum sekali pada Firda. Gadis itu tetap tegar dan tersenyum setelah penghinaan yang Fed lontarkan barusan. Firda mengambil sesendok nasi, ia lalu menyodorkannya ke depan mulut Fed. Tidak perlu, aku bisa makan sendiri. Lebih baik kau pergi dari sini, aku muak melihat wajahmu. Tolak Fed dengan ketus. Fed lekas merebut sendok dan nampan berisi sarapan itu. Sebentar, biar aku membantumu. Ucap Firda lalu membantu Fed duduk. Kali ini Fed tidak menolak. Ia bahkan sesaat terdiam ketika tubuhnya dan tubuh Firda berdekatan. Secerca bayangan melintas di ingatan Fed. Pria itu langsung meringis kala merasa sakit di kepalanya. Fat, kamu kenapa? Tanya Firda khawatir. Ark, kepalaku sakit. Jawab Fed berteriak. Zian bangkit dari duduknya. Pria itu berlari keluar kamar Fed untuk menghubungi dokter. Fed, tenanglah,
Tutur Firda menepuk-nepuk pipi Fed. Makanan yang tadi ada di pangkuan Fed tumpah setengah. Sehingga baju pria itu menjadi basah. Firda mengusap pipi Fed. Ia menatap lamat-lamat mata pria itu. Dan Fed membalas tatapan gadis itu. Tenang, oke, pasien sedang menghubungi dokter. Kamu ganti baju dulu ya, aku akan membantumu. Ucap Firda pelan. Fed seperti terhipnotis oleh Firda. Bahkan bayangan saat mereka pacaran di masa kuliah melintas begitu saja. Fed masih ingat bagaimana hubungannya dan Firda yang romantis. Namun hancur dalam satu malam. Firda tersenyum tulus. Ia pun menjauhkan diri dari Fed lalu mengambil baju pria itu di dalam lemari pakaian. Maaf ya, ucap Firda lalu membuka kaos yang Fed kenakan. Firda memejamkan matanya, ia sangat malu melihat tubuh Fed yang tidak memakai atasan. Aku suamimu, apa kau harus begitu? Sementara dulu kau sudah biasa melihat tubuh seorang pria. Kata Fed pelan. Firda membuka matanya, ia tidak menyahuti kata-kata Fed. Dan langsung membantu pria itu untuk mengenakan kaosnya. Kenapa, Fir, kenapa kau harus menjadi wanita simpanan? Tanya Fed lagi saat Firda hendak beranjak. Firda menatap Fed. Ia mengangkat nampan berisi makanan yang sudah tumpah itu lalu membawanya keluar. Firda pergi tanpa bicara apapun pada Fed. Firda turun ke dapur, ia meletakkan nampan itu di wastafel. Lalu meminta pada pelayan di sana untuk membawakan makanan baru untuk Fed. Firda tidak ke kamar Fed lagi. Lagi pula pria itu enggan untuk disuapi olehnya kan. Firda duduk di meja makan, ia menundukkan kepalanya lalu menangis. Bahunya gemetar karena tangisannya. Bahkan tangannya terkepal kuat untuk menahan rasa di dadanya. Saat kepalanya masih menunduk. Tiba-tiba saja ada yang menyodorkan sapu tangan kepada Firda. Firda menoleh. Terima kasih, ucap Firda menerima sapu tangan itu. Firda menyeka air matanya dengan sapu tangan yang Zian berikan. Ia sejujurnya malu karena ada orang lain yang melihatnya menangis begini. Zian menarik kursi di sebelah Firda. Ia juga menuangkan segelas air mineral untuk Firda. Pasti berat sekali kan? Tanya Zian seraya menyodorkan air minumnya. Tanya Firda mengangkat sebelah alisnya. Kau pasti berat sekali menjadi dirimu yang sekarang. Kau pasti tidak tahu harus bagaimana, karena di sisi lain kau dituduh sebagai pelaku. Ucap Zian, aku tidak tahu kau pelaku atau bukan. Tapi aku juga tidak akan bertanya. Bebanmu sudah cukup banyak, aku tidak akan menambahnya lagi. Tambah Zian begitu pengertian. Firda tersenyum tipis. Terima kasih. Balas Firda singkat. Zian bangkit dari duduknya. Menangislah jika itu bisa membuatmu lebih tenang. Aku akan pergi agar kau leluasa untuk menangis. Kata Zian. Firda terkekeh pelan, ia manggut-manggut mendengar ucapan Zian. Aku akan menjaga Fed, sekalian menunggu dokter. Kata Zian pamit, lalu pergi meninggalkan dapur. Firda menghela nafas. Ia memejamkan matanya sebentar lalu menghabiskan sisa minum yang tadi Zian berikan.
Sementara itu di kamar Fed, Xian sudah ada di sana untuk menemani sepupunya itu. Fat, aku boleh bertanya sesuatu? Tanya Xian. Katakan saja, jawab Fed. Firda, bagaimana bisa kau menyebutnya seperti tadi? Tanya Xian ragu. Dia memang wanita murahan, dia merupakan wanita panggilan. Jawab Fed dengan sedikit kesal. Xian terdiam, entah mengapa ia tidak percaya jika gadis sebaik Firda adalah wanita panggilan. Xian ingin bertanya banyak, namun ia takut membuat kondisi Fed memburuk. Kenapa kau bertanya? Tanya Fed tampak curiga. Tidak, hanya bertanya saja. Jawab Xian. Fed tidak lagi menanggapi ucapan Xian. Ia memilih untuk menatap televisi di kamarnya, sambil sesekali memegangi kepalanya yang masih terasa sedikit pusing. Aira melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah utama, untuk berpamitan dengan tuan dan nonanya. Ia sudah memutuskan bahwa ia akan pulang ke kampung dan meninggalkan semuanya. Semuanya, cinta, harapan, air mata, tawa dan kenangan yang ia dapatkan di sini. Terutama saat bersama Mondi, Aira akan meninggalkan semua itu. Aira akan kembali ke kampung sebagai sosok gadis lemah seperti sebelumnya. Dan kalaupun ia akan dinikahkan dengan seorang kakek-kakek, maka Aira tidak akan lari dan menolaknya lagi. Permisi, Tuan dan Nona. Sapa Aira dengan sopan. Aira cukup beruntung karena Alea dan Tristan ada di ruang tamu, sehingga ia tidak perlu repot-repot datang ke kamar mereka. Aira, kemarilah. Tutur Alea dengan penuh senyuman. Aira lekas mendekat, ia berdiri dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari majikannya itu. Apa yang membuatmu datang ke sini, apalagi dengan membawa tas? Tanya Tristan mengerutkan keningnya. Alea melihat ke bawah, ia baru sadar jika Aira membawa tas setelah Tristan bicara barusan. Alea bangkit dari duduknya lalu mendekati Aira. Ai, ada apa? Tanya Alea dengan lembut. Aira tersenyum. Ia meletakkan tas miliknya di lantai lalu memegang tangan Alea dengan ragu-ragu. Aira takut akan dimarahi karena asal menyentuh Nona di rumah ini. Nona, saya mau pamit. Saya mau pulang ke kampung. Jawab Aira dengan penuh senyuman. Pulang, bukankah kamu masih punya urusan dengan Pak Mondi? Tanya Alea mengerutkan keningnya bingung. Aira masih tersenyum, kepala gadis itu lalu menggeleng mendengar pertanyaan dari Alea. Tidak, Nona, semuanya sudah selesai, makanya saya mau pulang. Jawab Aira. Bahkan semua ini selesai sejak lama. Namun ia dengan polosnya percaya jika tulang punggung Mondi benar-benar retak. Tristan ikut bangkit. Ia sejak tadi hanya menjadi pendengar obrolan antara istri dan asisten rumah tangganya itu. Tristan lalu mendekat, berdiri di sebelah Alea dengan kedua tangan yang berada di kantong celana miliknya. Jadi kau kesini untuk pamitan? Tanya Tristan. Benar, Tuan. Jawab Aira manggut-manggut. Tristan merogoh saku belakang di celana miliknya. Ia lalu mengambil dompet dan memberikan beberapa lembar uang pada Aira.
Ambillah, untuk peganganmu. Dan ya, Alea juga sudah menyiapkan sesuatu untukmu sebagai hadiah selama bekerja di sini. Ucap Tristan. Aira menggeleng, ia menolak pemberian majikannya itu. Tidak, Tuan, saya tidak bisa menerima uang ini. Apalagi hadiah selama bekerja, selama ini saya kan hanya buat kerusakan saja. Tolak Aira. Alea memegang bahu Aira. Ambil, Ai, mungkin kau akan butuh nanti. Tutur Alea. Alea beranjak dari sana, ia pergi ke kamarnya. Lalu lekas kembali dengan membawa paper bag berisi sesuatu. Alea lalu memberikannya kepada Aira. Ambillah, aku berharap kau suka. Kata Alea. Aira ragu, namun akhirnya ia menerima pemberian Tristan dan juga Alea. Ia sejujurnya malu, tapi mau bagaimanapun ia juga butuh. Kamu hati-hati ya, Ai. Aku berharap kita bisa bertemu lagi. Ucap Alea dengan raut wajah sedih. Iya, Nona, saya sangat berterima kasih pada Tuan dan Nona. Atas semua bantuan kalian selama saya di sini. Balas Aira tidak kalah sedih. Saya nggak bisa balas kebaikan Tuan dan Nona dengan uang. Jadi saya berdoa semoga kalian selalu bahagia dan Nona bisa melahirkan dengan lancar. Tambah Aira dengan tulus. Alea langsung memeluk Aira. Ia mendekap tubuh gadis itu cukup erat sebagai salam perpisahan mereka. Walaupun Aira adalah seorang asisten rumah tangga. Tapi Alea tidak pernah menganggap gadis itu pembantu. Alea malah menganggap bahwa Aira adalah seorang teman. Karena itulah ia akan merasa kehilangan setelah Aira pergi. Usai berpamitan, Aira pun mengambil tas yang tadi ia letakkan di lantai. Saat Aira hendak membalik badan dan pergi, Tristan tiba-tiba bicara dan mencegahnya. Aira, kau mau pulang sekarang? Tanya Tristan. Iya, Tuan, saya harus segera pergi karena saya bisa ketinggalan. Ucapan Aira terhenti karena Tristan kembali bicara. Pulanglah dengan Mondi, kebetulan dia sudah datang. Tutur Tristan. Aira kaget. Ia lantas membalik badan dan melihat sosok pria yang ia hindari sejak kemarin ada di sini. Tatapan pria itu tajam dan dingin seperti biasa, serta wajah tanpa ekspresi. Tuan, maksudnya apa? Tanya Aira gugup. Kamu pulang ke kampung diantar Pak Mondi, Ai. Kamu akan diantar sampai ke tempat tujuan. Jawab Alea memperjelas. Aira menggeleng, ia tidak mau jika harus diantar oleh Mondi. Perjalanan berjam-jam bersama pria itu. Ia pasti akan gemetaran sepanjang jalan. Tidak, Tuan, saya bisa pulang sendiri, saya sudah pesan tiket. Ucap Aira dengan wajah panik. Pulang dengan Mondi, dia akan menjamin dirimu selamat sampai tujuan. Sahut Tristan cuek dan tidak melihat ke arah Aira sama sekali. Sudahlah, Ai, lagi pula, pulang dengan Pak Mondi lebih aman. Tutur Alea ikut menyahut. Aira akhirnya pasrah. Ia tidak mungkin terus melawan orang yang sudah sangat baik padanya. Aira akan pulang diantar Mondi. Tidak tahu di perjalanan akan seperti apa. Yang jelas ia akan berusaha untuk menghindari bicara dengan pria itu. Sementara Mondi, sejujurnya ia kaget dengan semua ini. Niatnya datang ke rumah utama adalah
untuk menanyakan apakah Aira sudah pamit atau belum. Sebab gadis itu pergi tanpa bicara apapun setelah sejak kemarin menghindarinya. Saat sampai di sana, ia justru malah diminta mengantar Aira balik ke kampungnya. Sebuah perintah yang sangat tiba-tiba. Apa yang akan aku lakukan saat bersamanya berjam-jam? Batin Mondi tanpa merubah ekspresi wajahnya. Aira menatap Mondi takut dan ragu. Ia benar-benar ingin kabur dan pulang kampung naik bus saja daripada diantar oleh Mondi. Sejak tadi bahkan Mondi tidak bicara apapun. Meski pria itu tetap mematuhi perintah bosnya. Alea melambaikan tangannya kepada Aira, yang sudah ada di dalam mobil dan tentu saja Aira membalas lambaian tangan majikannya. Hati-hati, Mon. Cepat kembali ya, ucap Tristan pada asisten pribadinya itu. Baik, Tuan. Balas Mondi mengangguk singkat. Setelah selesai pamitan, mobil hitam milik Mondi yang dihadiahkan oleh Tristan pun keluar. Dan meninggalkan area rumah utama. Perasaan Aira semakin tidak menentu. Ia bahkan memilih untuk menatap jalanan saja, daripada menatap Mondi yang pasti memasang wajah dingin. Aira jadi menyesal beberapa hari ini berusaha untuk menghindari pria itu. Tapi Aira punya tujuan melakukan itu semua. Ia tidak mau jika dirinya berat meninggalkan Mondi. Aira melabuhkan cintanya kepada Mondi, sosok pria yang usianya terpaut 8 tahun lebih tua darinya. Entah bagaimana, Aira sendiri tidak sadar. Sikap Mondi yang terkadang dingin dan perhatian justru berhasil meruntuhkan tembok hati Aira yang selama ini belum pernah terbuka. Ya, selama 19 tahun hidupnya, Aira tidak pernah berpacaran atau kencan. Kenapa? Tentu saja karena ia sibuk membantu orang tuanya bekerja, sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah. Aira itu benar-benar super sibuk. Ia tidak akan pernah dibiarkan untuk santai oleh keluarganya, apalagi untuk berpacaran. Di mata para tetangga, Aira adalah anak tiri keluarganya, karena ia selalu diperlakukan tidak adil. Kakaknya selalu saja mendapatkan apa yang tidak dapatkan oleh Aira, termasuk kasih sayang. Apa Aira mengeluh? Tidak. Aira bahkan tidak pernah berucap tidak. Setiap kali orang tua atau kakaknya menyuruhnya melakukan sesuatu. Bahkan salah satunya adalah saat dirinya diminta menikah dengan kakek saja ia tidak menolak. Meski ia akui pada akhirnya ia kabur. Aira menghela nafas, ia sudah siap menerima semua itu kembali. Aira siap dijadikan budak oleh keluarganya ataupun dinikahkan dengan kakek-kakek. Ia tidak akan kabur lagi, karena baginya semua itu sia-sia. Mungkin benar bahwa Aira sedikit mendapatkan kebahagiaan setelah bertemu Mondi. Tapi itu semua hanya sesaat, untuk apa? Itu hanya meninggalkan rasa sesak di dada Aira. Mondi tidak akan pernah mungkin membalas perasaannya. Pikir Aira, Om, maksud saya Pak Mondi. Anda bisa menurunkan saya di terminal, saya akan naik bus saja. Ucap Aira menatap Mondi sebentar. Pria itu hanya diam, tidak mengatakan apapun sama sekali. Mondi hanya fokus menyetir mobilnya saja. Saya tahu Anda keberatan, jadi turunkan saya akan pulang naik bus. Kata Aira lagi,
Mondi menoleh sebentar. Memberikan tatapan yang tajam kepada Aira yang terus saja bicara. Kamu pikir saya akan melanggar perintah bos saya hanya demi keinginanmu itu? Tentu saja tidak. Saya memang tidak suka mengantar gadis seperti kamu. Tapi ini perintah. Ujar Mondi dengan suara yang memiliki aura begitu dingin. Aira menelan gumpalan salivanya, ia menghela nafas lalu kembali menatap Mondi. Anda bisa bilang bahwa saya memaksa, lalu. Ucapan Aira terhenti saat Mondi menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Berhenti bicara, sudah saya bilang bahwa saya tidak akan melanggar perintah bos saya. Hanya demi keinginanmu saja, ucap Mondi dengan tegas. Aira takut ketika melihat tatapan Mondi yang tajam. Ia akhirnya manggut-manggut dengan kepala tertunduk. Baik, maafkan saya. Lirih Aira pelan. Mondi memukul setirnya. Ia pun kembali melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman Aira tanpa bicara apa-apa. Aira pun hanya diam. Gadis itu terus menatap jalanan dari jendela. Perasaan Aira saat ini hanya bisa pasrah. Ia tidak mau Mondi kembali marah. Aira tidak mau terus membuat pria itu emosi. Sejak awal bertemu, yang ia lakukan hanya terus membuat Mondi marah dan murka. Dengan ucapan ataupun kesalahannya, mungkin hari ini adalah hari terakhir ia bertemu Mondi. Karena itulah ia tidak mau membuat kesalahan. Setidaknya satu kali ini. Satu kali saja ia tidak membuat salah ataupun membuat Mondi marah. Justru saat ini, Aira malah ingin meminta maaf dan terima kasih pada pria itu. Setidaknya karena Mondi, nyawanya bisa terselamatkan. Pak, maafin saya ya. Ucap Aira. Mondi tidak menyahut. Pria itu hanya melirik Aira sedikit sebelum menatap lurus ke depan. Selama ini saya selalu membuat kesalahan dan membuat Anda marah. Saya sangat menyesal. Saya tidak bisa melakukan apapun selain meminta maaf. Tambah Aira dengan tulus. Saya juga terima kasih sama Anda. Karena Anda telah menyelamatkan nyawa saya waktu itu. Dan memberikan pekerjaan serta tempat tinggal untuk saya. Anda orang yang baik, Pak. Saya hanya bisa berdoa, semoga Anda bahagia selalu. Kata Aira lagi. Mondi benar-benar hanya diam. Ia menyimak setiap kata dan kalimat yang gadis itu ucapkan kepadanya. Terbesit rasa tidak rela. Ketika tahu bahwa saat ini dirinya tengah mengantar Aira pulang ke kampung. Pikiran Mondi sudah berputar sejak tadi pagi. Memikirkan bagaimana nantinya Aira akan menikahi kakek-kakek. Seperti yang pernah gadis itu ceritakan. Mondi menghela nafas. Ia berusaha menepis semua perasaan itu. Tidak, untuk apa kau memikirkannya, Mon? Lagi pula memang dia siapa? Dia bukan siapa-siapa. Bahkan kau juga tidak mencintainya. Batin Mondi, terlihat raut wajah ragu saat hati kecilnya mengucapkan kalimat terakhir. Fed terbangun dari tidur nyenyaknya di sore hari. Pria itu berusaha untuk duduk dan bersandar di kepala ranjang, namun ia kesulitan. Fed mengedarkan pandangannya ke seluruh kamar, dan ia tidak menemukan siapapun selain dirinya bersama kesunyian. Kemana wanita itu? Gumam Fed kesal. Fed berusaha meraih kursi rodanya.
namun ia malah terjatuh ke lantai yang untungnya dilapisi oleh karpet berbulu. Arek, sial, umpat Fed seraya memegangi sebelah kakinya. Fed kesal dengan keadaannya saat ini. Ia tidak bisa berjalan tanpa alat bantu. Meski hanya sebelah kakinya saja yang dinyatakan lumpuh sementara. Tidak lama kemudian pintu terbuka lebar. Memperlihatkan Firda yang datang dengan penampilan yang cukup rapi setelah mandi. Astaga, Fed. Pekik Firda buru-buru mendekati Fed. Firda baru saja selesai mandi dari kamar tamu. Ia yang lewat untuk memasak sengaja ingin ke kamar Fed sebentar. Untuk melihat apakah pria itu sudah bangun atau belum. Dan ternyata Fed malah sedang duduk di lantai. Firda berlari kecil mendekati Fed. Ia lalu membantu pria itu untuk berdiri. Meskipun pria itu sedikit menolaknya. Jangan pegang. Terus Fed menepis tangan Firda saat dirinya sudah duduk di pinggir ranjang. Firda tersentak, ia buru-buru menjauhkan diri dari Fed. Kepala gadis itu tertunduk sebentar lalu menunjukkan sebuah senyuman lebar. Kamu mau kemana? Kenapa nggak panggil aku, Fat? Tanya Firda lembut. Fed tidak langsung menjawab. Pria itu berdecak lalu menatap tajam gadis di hadapannya ini. Memanggilmu? Bukankah seharusnya kau ada di sini terus? Sehingga aku tidak perlu repot-repot memanggil jika sedang butuh sesuatu. Jawab Fed dengan ketus. Kau memang selalu saja menyusahkan. Tambah Fed. Fed tiba-tiba terdiam. Ia memegangi dadanya yang entah mengapa terasa sesak. Setiap kali dirinya membentak atau menghina gadis itu, perasaan yang Fed rasakan seakan membantah tiap kalimat jahat yang dikeluarkan oleh mulutnya untuk Firda. Fat, maafkan aku, tapi tadi aku sedang mandi. Dan sekarang aku harus membantu bibi masak, kata Firda pelan. Fed menatap Firda yang sudah menangis meski tanpa suara. Hal itu justru semakin menambah rasa sesak di dada Fed tanpa alasan yang jelas. Fat, kamu baik-baik aja? Tanya Firda khawatir. Firda menyeka air matanya. Ia lalu mendekati pria itu dan memegang tangan Fed yang ada di dadanya sendiri. Fat, apa di sini sesak? Apa mau aku panggil dokter? Tanya Firda semakin dilanda kekhawatiran. Arek. Fed berteriak keras ketika merasakan kepalanya ikut sakit, bahkan sangat sakit. Fat, kamu tunggu di sini. Aku akan panggil dokter. Tutur Firda. Firda hendak pergi, namun Fed malah menahan pergelangan tangannya, membuat langkah Firda terhenti. Fat, sebentar saja. Aku janji hanya sebentar. Kamu kesakitan. Tutur Firda dengan rasa takut di dalam dadanya. Firda takut, ia tidak mau jika sesuatu yang semakin parah terjadi pada Fed. Ia panik setiap kali mendengar Fed berteriak kesakitan. Karena bagaimanapun kondisi pria itu sekarang adalah demi menyelamatkannya. Bersambung.